Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sekitar. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selupis kuntul paris, salam SDGs Desa. Hari ini kita akan mendapatkan pencerahan dari Kapus Datin, Gus Ivan, tentang sebetulnya dana desa itu bisa apa, artinya bisa mendatangkan manfaat apa sih sebenarnya dana desa. Nah, mungkin ada satu proses pembelajaran dari teman-teman di desa. Awalnya mungkin dapat duit buat bangun jalan, buat bangun gapura yang nilainya fantastis. Saya sempat lihat ada gapura desa yang bentuknya kayak benteng Takeshi gitu kan. Nah, kemudian jalan paving di tengah sawah gitu kan. Nah, mungkin ini dengan adanya data-data dan seterusnya mungkin akan berbeda lagi tentang bagaimana dana desa bisa bisa memberikan manfaat apa atau bisa apa. Ini menarik menurut saya untuk kita bisa mendengarkan data dari Kapus Datin. Dana desa itu bisa buat apa. Saya pikir langsung saja Gus Ivan, karena ini menurut saya menarik supaya wawasan atau pandangan tentang dana desa, kemanfaatannya ke depan harus seperti apa, ini bisa benar-benar berbasis pada kebutuhan, bukan keinginan pemanfaatannya. Kira-kira mungkin semoga saya nggak salah dari apa yang akan disampaikan oleh Gus Ivan. Silakan Gus Ivan, selamat pagi. Selamat pagi Gus Koco. Tidak salah-salah amat. Jadi setelah seperti biasa, begitu Bapak Presiden menyampaikan perihal antara lain waktu hari Senin itu dana desa, yang berkembang di lapangan juga tidak hanya soal BUMDes, tapi pertanyaan-pertanyaan tentang dana desa. Dan seperti biasa, yang namanya pertanyaan itu ada yang dimulai dari memang tidak mengetahui, sehingga pertanyaannya itu pertanyaan yang sebetulnya sudah pernah muncul sejak tahun 2015 gitu. Tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah memahami tentang dana desa, mengetahui perkembangan, sehingga model pertanyaannya kemudian
bagaimana ini bisa dibuat lebih, istilah Gus Koco tadi, lebih efektif. Kemarin misalnya itu dari satu data Indonesia, itu dari Bappenas menyampaikan bahwa sepakat SDGs desa kemudian akan digunakan bersama-sama untuk masuk ke dalam platform satu data Indonesia itu. Jadi saya lupa namanya lembaganya di Bappenas, tapi itu yang mengelola tentang satu data, KSP dan Bappenas. Jadi akan menggunakan itu. Mereka mengusulkan supaya dicek ulang oleh BPS. Kita menyampaikan bahwa metodenya jelas berbeda dan BPS juga sudah mengakui itu, bahwa SDG desa basisnya partisipatoris, BPS basisnya adalah survei yang kadang orang mengatakan akademis, kadang orang mengatakan konvensional. Yang penting survei yang seperti itu. Kemarin BPS juga menyampaikan bahwa siap bekerja sama untuk menggunakan hasil-hasil dari SDG desa. Jadi wilayah kerja statistik akan berubah mulai tahun depan dari basis wilayah kerja BPS menjadi wilayah kerja RT. Makanya mulai 1 Februari 2022 itu kita akan mulai updating untuk SDGs desa sekaligus penggunaan. Kemarin BIG ikut datang dan memang hari ini juga sudah ada kesepakatan. BIG akan mendukung dengan aplikasi data yang di situ bisa untuk membuat poligon level RT. Jadi kita tahu batas desa itu harus disusun paling akhir 2016, tapi dalam perjalanan waktu yang dibutuhkan desa sebetulnya batas RT, sehingga ketika mau mengambil keputusan di dalam desa itu menjadi lebih mudah. Selama ini sampai hari ini kita mengetahui statistik RT, tapi peta RT, nah itu akan dikerjakan mulai 1 Februari. Dan BIG sudah sepakat bahwa pengerjaannya partisipatoris. Hanya nanti keputusannya itu akan disusun bersama Kementerian Desa dan BIG supaya hasil-hasil peta partisipatoris yang disusun oleh warga desa, artinya nanti relawan pendataan desa yang di situ termasuk data peta, itu kemudian mendapatkan legalitas dari Kementerian Desa dan BIG. Ini sedang membicarakan dengan Kementerian Dalam Negeri apakah bersedia juga untuk ikut dalam legalitas peta itu. Jadi rencananya ada legalitas peta A, B, C, D. Kalau yang A itu yang sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri yang sangat rigid, dan menurut BIG realitasnya tidak semua wilayah desa itu memiliki jenis peta yang rigid sesuai Permendagri. Makanya ada peta jenis B, paling tidak Kementerian Desa akan menggunakan legalitasnya bahwa peta ini sudah bisa digunakan desa untuk membuat RKPDes, dasar RKPDes, dan menjadi peta resmi desa karena bisa digunakan sampai level RT. Kemudian peta jenis C itu yang bisa digunakan sampai level desa karena tidak terlalu detail sehingga hanya bisa level desa. Kemudian peta jenis D itu yang direkomendasikan untuk tidak dipakai karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tentang peta desa minimal, ya. Peta desa minimal, peta desa partisipatoris minimal yang ditetapkan oleh BIG, ya, Badan Informasi Geospasial. Jadi kita akan mulai di 1 Februari sehingga nanti akan sangat cepat ini prosesnya. Kemarin sudah disepakati hal-hal yang menarik, antara lain kita tidak
selalu terpaku pada anggaran, tapi pada substansi. Karena kalau terpaku anggaran itu harusnya sudah tidak ada pekerjaan di minggu depan itu. Isinya cuman sudah dilaporkan semua ke Kementerian Keuangan, harusnya tidak ada uang kas di kantor, jadi harusnya tidak ada anggaran. Biasanya anggaran cair di bulan Maret atau Februari akhir, berarti Januari harusnya tidak ada kegiatan. Nah, kita tidak akan menggunakan pemikiran itu, tapi tetap kerja. Nanti hal-hal dianggap sebagai kerja birokrasi, sudah digaji bulanan, jadi itu legal untuk melakukan kegiatan. Kemudian hari ini mulai kesepakatan berbagi data dengan BPKP, termasuk Kementerian Desa. Nanti hari ini pagi ini akan mengusulkan loker desa. Loker desa itu desa-desa sudah boleh menyimpan di SID. Nanti kami sampaikan draft SID-nya, karena nanti jam 11 juga ada cek akhir untuk SID, SDG desa, termasuk migrasi datanya. Kita cek akhir nanti. Nah, selain itu juga sebetulnya BPKP sendiri sudah sepakat untuk link SDG desa dengan Siskodes, dan nanti link Siswaskodes, sistem pengawasan keuangan desa, dengan Sakti Desa mulai tahun depan. Sakti Desa itu untuk melihat akuntabilitas. Sebetulnya akuntabilitas desa itu akan diolah otomatis dari hasil pendataan SDG desa, yang di situ akan detail per orang dan per RT, sehingga bisa dilihat penggunaan dana desa yang sudah tercantum dalam Siskodes itu hasilnya bagi orang, keluarga, dan RT seperti apa. Seperti itu. Jadi agak rumit karena lintas kementerian dan lembaga, tapi ini mumpung para pemangku kebijakannya itu sudah sama-sama sepakat gitu, sehingga akan lebih memudahkan. Mestinya demikian. Nah, kita seperti biasa tidak ada yang lebih bagus daripada nanti pembuktiannya, karena memang ini kan hal-hal yang relatif baru, sehingga memang masih harus dikerjakan dan dibuktikan dengan sangat cepat. Untuk BUMDes, sebentar lagi ini ada tambahan supaya bisa langsung masuk ke OSS atau izin-izin dari Kementerian Investasi atau BKPM, supaya BUMDes lebih mudah, sudah legal, dan kemudian kalau ingin ikut di dalam e-katalog, ikut di dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat pemerintahan gitu, maka nanti akan langsung muncul di sana gitu, dan itu sudah legal. Ya. Kalau versi yang belum diperbaiki, ini versi SID, ya, itu semua datanya akan dimasukkan. Masih agak lambat karena memang berarti masih harus ada yang dilakukan. Sudah link ke SDGs, jadi selain admin, terutama admin desa dan pendata desa yang bisa masuk SDGs, publik sudah bisa melihat sepenuhnya bagaimana hasil dari SDG desa di desanya, sehingga bisa melihat atau bisa digunakan untuk proses kemarin piungan ya, Sri Mulyo ya, untuk melihat proses dan menggunakannya sebagai bagian dari proses musyawarah desa. Ya, musyawarah desa. Ini masih lama, ini harusnya sangat cepat, makanya ini nanti akan dilakukan percepatan di pagi hari ini supaya bisa berlangsung dengan segera.
Ini kalau internetnya agak lambat dikit jadi lambat, tapi kita yakin nanti malam sudah bisa selesai itu. Karena ini hal-hal yang tidak sulit sebetulnya, hal-hal yang mudah. Untuk SDGs desa sendiri, berbagai fasilitas download sudah disediakan. Nanti seperti biasa timnya memerlukan ini karena sessionnya tadi saya siapkan sudah habis. Tim teknis memerlukan izin kebijakan bahwa ini bisa ditampilkan ke publik. Jadi selain sudah terbiasa ini yang ditampilkan, kemudian isinya sudah kelihatan, ini juga sudah ada menu download. Jadi tidak lama lagi pasti ini tinggal dimunculkan gitu, sehingga nanti tiap desa bisa langsung mendownload dan kemudian melihat hasilnya, baik hasil di masing-masing SDGs maupun indikatornya. Pada pagi hari ini, indikator SDGs per hari ini itu sudah diminta Kementerian Koordinator PMK untuk menjadi bagian dari laporan kondisi desa 2021. Jadi ini yang nanti akan dilaporkan. Begitu juga dari Kementerian Kesehatan, dari yang lain-lain ini laporan karena di level nasional ya, jadi laporannya menggunakan laporan nasional. Kalau di kabupaten, kemudian kecamatan, kemudian desa perlu ini, maka nanti admin desa, kecamatan, kabupaten, provinsi bisa mendownloadnya. Kalau tidak hari ini ya tinggal 1-2 hari ini, atau nanti kami pastikan bahwa sudah ada izin dari pimpinannya sih gampang karena itu Pusdatin ya, langsung diizinkan saja gitu. Jadi biar besok pagi sudah bisa di-download ya. Kalau masih ada kesulitan, kemarin memang ada beberapa yang kesulitan untuk melihat dan kemudian mendownload begitu. Nanti dicek supaya kesulitan-kesulitan teknis seperti itu bisa segera teratasi. Dengan demikian isiannya ini nanti kami juga sampaikan bahwa supaya tidak hanya PDF, tapi juga bisa dalam bentuk Word gitu, sehingga bisa di copy paste kalau desa atau siapa saja ingin menggunakan misalnya dalam PowerPoint atau hal-hal yang lain, atau untuk menuliskan hasilnya gitu. Meskipun untuk peta jalan itu nanti sudah berbentuk e-book gitu, sehingga memudahkan sebetulnya. Tapi kalau sekarang sudah mulai langsung digunakan karena kemarin saja sudah ada kebutuhan untuk penggunaan ini di lapangan ya, nanti dipakai dulu saja langsung. Jadi skor ada, kemudian untuk rekomendasi ini masih akan kami cek akhir per hari ini supaya nanti bisa langsung digunakan. Tidak hanya oleh desa, tapi juga oleh kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai nasional. Karena rekomendasi ini sekaligus misalnya untuk kesehatan, rekomendasi untuk kesehatan ini direncanakan yang sudah akan digunakan itu adalah kesehatan yang berkaitan dengan Bantul. Kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan itu langsung akan diambil target dan kegiatan tahunannya itu oleh Kementerian Kesehatan berkaitan dengan peta jalan untuk kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan tadi. Jadi kalau kesehatan berarti nanti akan menggunakan nomor 2, SDG desa nomor 2 dan SDG desa nomor 3 terutama itu. Kemudian kalau dibutuhkan untuk kesehatan lingkungan tentu saja akan pakai SDG desa nomor 12 ya, untuk aspek lingkungan seperti itu. Ya, jadi
Untuk level nasional sudah akan langsung digunakan di akhir tahun ini. Untuk level provinsi yang rencananya akan menggunakan dari NTB mulai tahun depan. Jadi tapi kembali lagi diingatkan oleh Gus Halim kemarin siang bahwa jangan sampai lupa niatnya itu yang penting adalah untuk desa dan untuk masyarakat desa. Jadi kalau ada pihak lain menggunakan itu bonus saja, tapi yang penting diisi desa, digunakan desa, dan kemudian manfaatnya dirasakan oleh warga desa. Itu yang paling penting. Dan dengan demikian rekomendasi ini juga akan muncul di dalam sistem informasi desa yang ini masih seperti ini. Yang tujuannya adalah desa, warga desa, dan yang ingin membantu membangun desa itu sudah bisa untuk melakukan diskusi-diskusi deliberatif berbasis pada kebutuhan. Dan berkaitan dengan itu, di dalam Kementerian Desa itu juga sudah ada penguatan kerjasama antara Pusdatin dan Inspektorat Jenderal supaya untuk Inspektur 5 itu yang mengurusi tentang dana desa dan desa, tidak hanya dana desa, itu siap untuk mendukung desa kalau sampai seperti pada awal tahun ini itu desa justru mendapatkan gangguan karena muncul di SID. Jadi sekarang ada Inspektur 5 di Kementerian Desa yang akan mengurus kalau desa membutuhkan dukungan legal gitu, dukungan kebijakan, dukungan inspeksi. Nanti Inspektorat 5 yang akan mengelola ini sehingga tidak menjadi bumerang ketika data yang sesuai dengan peraturan dari kepala KIP supaya data itu muncul tapi jangan kemudian dipakai untuk merongrong desa gitu. Jadi nanti Inspektorat 5 akan melakukan hal itu. Apakah sudah jalan? Selama ini kalau ada desa membutuhkan itu langsung dari Sapa Desa mengirimkan ke Inspektorat 5. Ya, kemarin ada yang desa juga membutuhkan hal itu kemudian langsung ditangani tim Inspektorat 5 yang ke lapangan. Di samping tentu saja ada pendamping desa, ya. Tapi jika dibutuhkan sampai level kementerian saat ini sudah siap Inspektorat 5. Seperti itu. Kemudian ada satu hal yang menarik di beberapa media ya, yang kemarin karena memang Presiden menyampaikan dana desa itu besar dan kemudian apakah itu sangat bermanfaat atau tidak, apakah banyak yang kemudian tidak efektif ya. Untuk hari ini BPKP misalnya dalam pertemuan hari ini itu meminta Kementerian Desa untuk menyajikan bagaimana data itu bisa membuat investasi kalau istilah BPKP itu. Investasi itu efektif ya. Jadi sejak bulan Desember ini BPKP melakukan bukan investigasi tapi melakukan kajian efektivitas dari dana desa. Dan sejauh ini memang ada beberapa konsekuensi ya, yang mau tidak mau harus dijalankan karena model desanya 74.961 desa. Dan itu artinya memang tidak bisa menggunakan cara-cara yang tanpa teknologi informasi. Jadi memang harus melakukan itu. Kemarin Pak Jokowi menyampaikan bahwa di lapangan
dari data beliau itu menunjukkan output ya sebetulnya, output bahwa desanya sudah membangun sekian kilometer jalan dan sebagainya. Itu cara yang digunakan Bapak Presiden, cara pertama yang digunakan Bapak Presiden untuk menunjukkan dana desa bisa dipakai untuk apa saja gitu ya. Nah, kalau kita lihat hasil yang sudah biasa kita ketahui, tapi kemudian dipilah per tahun, itu kita bisa melihat beberapa hal untuk aspek-aspek yang sifatnya itu fisik, sepertinya memang sudah turun. Kalau kita melihat laporan dari para pendamping desa tentang penggunaan dana desa, harap untuk yang tahun 2021 itu baru sampai Agustus ya. Nanti di bulan Desember ini sebentar lagi akan disajikan. Ini menunjukkan bahwa sepertinya memang aspek ya jalan, jembatan, aspek infrastruktur itu sudah cenderung turun. Ya. Kemudian aspek yang sifatnya program begitu menjadi prioritas memang kemudian naik. Ya, memang kemudian naik. Begitu tidak menjadi prioritas kemudian turun. Ini bagian dari cara untuk mengecek apakah kalau istilah BPKP itu apakah dijalankan dengan sesuai prioritas penggunaan dana desa atau tidak. Ya, jadi BPKP menyampaikan seperti itu dan hasilnya seperti ini bahwa memang benar kalau masuk prioritas Permen Desa tentang prioritas penggunaan dana desa akan kemudian naik ya. Begitu tidak menjadi prioritas kemudian turun. Jadi memang efektivitas dari Permen Desa prioritas seperti itu. Kemudian untuk hal-hal yang sifatnya terutama berkaitan dengan kesehatan lingkungan itu sepertinya tergantung pada kondisi masing-masing. Tergantung pada kondisi masing-masing desa. Dan kemudian khusus untuk kesehatan itu sepertinya ada kecenderungan untuk kesehatan lingkungan itu memang tidak turun ya, tetap kemudian naik seperti posyandu yang tetap kemudian naik, kemudian prasarana MCK, Polindes seperti itu. Jadi ternyata desa-desa kita menggunakan dana desanya seperti ini. Jadi seperti ini. Ketika untuk infrastruktur memang benar semakin turun, tetap perlu tentu saja, tapi semakin turun. Kemudian untuk aspek yang sifatnya berkaitan dengan program, itu selalu kemudian naik, sehingga kita bisa mudah untuk memprediksi 2022 pasti akan naik aspek ketahanan pangan dan hewani, BLT juga pasti akan naik berkaitan dengan COVID seperti itu. Ya, jadi ini modelnya sampai hari ini. Kalau ini totalnya kita sudah sama-sama ketahui, tapi yang paling penting tadi adalah bagaimana melihat ya, secara umum itu penggunaannya. Secara rinci tidak boleh lepas dari kreativitas desa ya. Meskipun tetap harus sambil mempertimbangkan efektivitasnya. Contohnya pertanyaan yang sekarang sedang banyak muncul, apakah membangun rumah tidak layak huni itu bisa digunakan dengan dana desa. Jadi sejak 2015 itu sudah ada. Tapi memang jumlahnya selalu sedikit karena memang membangun rumah tidak layak huni menjadi layak huni itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Gitu. Nah, untuk melihat peran dari dana desa sampai ke level pertumbuhan ekonomi, itu Indef menggunakan data dari Kementerian Desa, artinya data yang dikumpulkan para tenaga pendamping desa, menghasilkan seperti ini, menggunakannya sebagai bentuk
proporsi atau persentase ke 100 ini. Dari sini kita bisa lihat pola-polanya. Memang ini baru sampai 2018 ya. Karena 2019, 20, 21 ada pola yang betul-betul berbeda. Tapi di pola umum ini bangunan sudah semakin turun. Nah, yang menarik meningkat adalah perikanan. Jadi sebelum adanya COVID itu dana desa cenderung dipakai untuk hal-hal yang sifatnya perikanan. Itu yang sangat banyak. Kedua. Kemudian yang juga bagi Indef waktu itu menarik adalah dana desa untuk industri pengolahan sudah mulai muncul. Dan dia selalu banyak sebetulnya. Tapi memang kecenderungannya makin menyusut. Padahal kalau istilah Gus Koco sering mengatakan agropolitan, kalau desa ingin mengambil nilai tambah yang tinggi, itu mestinya di industri pengolahan. Nilai tambah yang paling tinggi memang saat ini dalam bentuk jasa, industri jasa. Tapi yang berkelanjutan itu adalah industri pengolahan. Berbagai teori mengatakan kalau ini baru 2% sampai 2,5%. Ini versi-versi wilayah yang sedang berkembang. Tapi kalau wilayahnya makin maju itu pasti sudah di atas 10%. Jadi sebetulnya ketika awal 2015 diluncurkan dana desa itu memang yang menarik benar dana desa untuk infrastruktur, tapi juga dana desa untuk industri pengolahan. Ini sebetulnya cara pikir desa yang rasional dan berjangka panjang waktu itu ya. Tapi kemudian di tahun berikutnya langsung beralih ke aspek perikanan. Jadi seperti itu. Ini hasilnya dari dari Indef, sehingga dari hasil itu Indef bisa membuat kesimpulan tentang sejauh mana peran dana desa untuk pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi ini aspek yang abstrak tentu saja, yang memang di level nasional pun sifatnya adalah menggunakan hasil olahan dari ekonometrika. Jadi memang sangat abstrak. Tapi yang menarik semuanya diambil dari data APBDes yang dikumpulkan di Kementerian Desa dari 2015. Kalau ini kan sampai 2018 ya. 2019 tidak digunakan untuk analisis karena waktu itu belum selesai. Nah, peran dana desa ke pertumbuhan itu di sini disebut mencapai 0,49%, yang pada saat itu pertumbuhan adalah 5,2%. Artinya hampir 10% pertumbuhan ekonomi Indonesia itu didukung oleh desa, terutama melalui dana desa. Jadi melihatnya seperti ini. Jadi ketika ini punya perannya seperti itu, yang terutama adalah berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Yang utama berkaitan dengan tenaga kerjaan. Sementara untuk investasi itu memang ada penurunan investasi, biaya investasi, karena biaya turun karena memang fasilitas atau prasarana di desa tadi semakin meningkat gitu, sehingga bisa menghemat biaya investasi. Tapi di akhir 2019 waktu itu ingin digenjot oleh Menteri Eko, kemudian muncul aturan baru bahwa seluruh investasi di daerah itu harus merupakan hasil kesepakatan pemerintahan daerah, yaitu pemerintah daerah dan legislatif. Dan itu ternyata ada yang cepat dan ada yang lambat untuk mengambil keputusan karena begitu banyaknya jenis investasi yang masuk. Kemudian di akhir tahun
bagaimana kondisi dana desanya. Ini dari Kementerian Keuangan yang sedianya mau hadir pagi ini, tapi ternyata harus nyetir sendiri gitu, sehingga lain waktu atau mungkin beliau menyampaikan bagaimana kalau typing begitu, karena supaya lebih mudah untuk disampaikan. Dan sudah ada kesepakatan nanti begitu ada PMK-nya itu saat ini dalam proses pengecekan oleh Setnek. Jadi semua peraturan menteri yang punya efek ke seluruh Indonesia itu harus dicek akhir dulu oleh Sekretariat Negara, termasuk peraturan menteri desa yang berkaitan dengan umum seperti tentang BUMDes, kemudian tentang dana desa, itu selalu ada cek akhir dulu oleh Sekretariat Negara. Dan nanti dari Kementerian Keuangan bersedia untuk sharing kepada kerabat desa sekalian supaya segera menyiapkan diri. Karena jangan sampai ada percepatan, kebijakan percepatan di pusat yang nanti bisa langsung masuk ke rekening kas desa, ya. Tapi kemudian desanya belum siap untuk membelanjakan gitu. Kalau belum siap membelanjakan, ya nanti akan ada kesulitan. Termasuk tadi APBDes, itu yang perlu dilihat adalah peraturan Mendagri nomor 20 tahun 2018, di mana APBDes itu bisa direvisi berkali-kali. Makanya peran dari tenaga pendamping profesional level kabupaten itu menjadi penting supaya hubungan dan pengetahuan, pemahaman yang kreatif, ya, bukan hanya yang sama, tapi harus yang kreatif itu bisa berjalan itu. Mulai tahun depan misalnya Kementerian Desa mengambil sikap bahwa yang dikuatkan pendampingan di level kabupaten, kecamatan, dan desa, ya. Karena memang itu yang paling dibutuhkan. Kalau ada dengan kondisi pandemi di mana kebijakan bisa di level pusat, ya, itu bisa penyesuaian begitu, itu jelas perlu ada penyesuaian musdes seperti itu. Dan itu yang paling bisa mempercepat musdes adalah desa sendiri dan pemerintah daerah. Karena itu memang pemerintah kabupaten, ya. Karena itu kemudian penting untuk menjaga hubungan desa dengan pemerintah kabupaten. Jadi tahun depan sudah langsung polanya demikian. Rakor di level kabupaten. Nanti yang provinsi hanya ikut di rakor nasional yang diselenggarakan Kementerian Desa. Karena yang paling mampu untuk mempercepat penyaluran hingga penggunaan pemanfaatan dana desa, ya, dari level kabupaten. Ini laporan Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa per hari Minggu, karena biasanya memang harus ada laporan kepada Bapak Presiden pada hari Senin. Kebetulan Senin kemarin tidak ada, tapi semua kementerian termasuk Kementerian Desa selalu menyiapkan bahan pada hari Minggu dan kemudian diupdate pada Senin pagi kalau Kementerian Desa, untuk kemudian disampaikan kepada Bapak Presiden. Nah, di sini disebutkan penyaluran untuk dana desa di 20 Desember itu 97,93% dari pagu dana desa. Jadi dari total 72 triliun. Sebetulnya kalau kita lihat dengan desa-desa yang bermasalah dan bermasalah tahun ini, ya, bermasalah hukum sehingga tidak legal untuk disalurkan dana desa berikutnya, atau desa-desa yang tidak mendapat nomor, ya, itu menunjukkan jumlahnya nanti tidak persis 72 seperti Bapak Presiden menyampaikan, ya, sekitar 99%-nya. Dan ini artinya sudah tinggal sedikit ini, ya. Kemudian untuk BLT yang sudah disalurkan di 20 triliun. Ya. Ini
kalau Kementerian Desa itu 20 triliun itu sudah 80, sudah hampir. Kementerian Desa membuat targetnya itu 5,6 juta KPM. Kementerian Keuangan membuat targetnya 8 juta KPM karena sesuai dengan laporan di 2020. Jadi masing-masing punya dasar. Kementerian Desa kenapa 5,6? Karena laporan 2020 di bulan Desember itu KPM-nya susut tinggal 5 juta. Jadi kalau Kementerian Keuangan melihatnya jangan-jangan ada yang terlewat dari 8 juta. Jadi sudah tersalur 20 triliun, kemudian untuk COVID sudah tersalur 5,7 triliun. Ini sudah semuanya ini mestinya. Jadi sebetulnya di akhir-akhir tahun ini itu kalau melihat kondisi penyaluran dana desa itu jangan sampai di akhir tahun ada permasalahan di level desa karena sebetulnya sudah masuk ke rekening kas desa. Jadi kalau ada beberapa surat tambahan untuk mempermudah menambah waktu bagi desa. Kalau bagi sosiolog 3 hari sebetulnya sama saja. Tapi kalau bagi akuntan 3 hari itu sangat besar itu. Karena akhir tahun ini di Kementerian Desa sudah terbiasa itu. Ada yang menginap di kantor-kantor kanwilnya Kemenkyu, menginap untuk kalau ada kesalahan prosedur segera diperbaiki. Jadi ini para pejuang-pejuang akuntansi itu sudah ada tambahan dari Kementerian Keuangan. Sejatinya mereka akan menyampaikan, tapi tadi karena kondisinya ya tidak memungkinkan di jam 6. Ini memang waktu-waktu yang aneh diisi oleh orang-orang yang memang belajar dari masa lalu sebetulnya untuk kita melakukan diskusi sebelum kerja, diskusi sebelum kerja. Jadi, nah satu hal yang kemudian penting juga untuk dibahas, salah satu kesalahpahaman publik ya ketika melihat rasio Gini ya, ketika melihat ketimpangan di desa. Kenapa ketimpangan di desa itu kalaupun turun kenapa sedikit ya? Kalaupun turun kenapa sedikit? Yaitu karena memang ketimpangan di desa sudah relatif rendah. Ketimpangan desa yang paling rendah itu adalah di akhir tahun 70-an. Pada waktu itu indeks Gini-nya sampai 0,22 ya. Di awal 1980-an itu 0,22. Itu sangat rendah itu. Tapi di tahun 70-an akhir bahkan sampai 0,18. Jadi artinya itu memang sangat rendah dan sesuai dengan teorinya Kuznets bahwa kalau membangun itu resikonya adalah yang mendapatkan manfaat lebih besar itu yang sudah siap, dan yang sudah siap itu terutama adalah dari kalangan atas dan kalangan menengah gitu. Kalangan atas dan kalangan menengah inilah yang sudah siap dan mereka kemudian mengambil keuntungan lebih dulu sehingga indeks Gini-nya kemudian ketimpangannya kemudian meningkat. Nah, yang menarik adalah di desa itu ini sejak zamannya Presiden Jokowi itu menggunakan 3 angka di belakang koma. Di masa lalu kita lazim menggunakan 2 angka di belakang koma. Kalau kita menggunakan 2 angka di belakang koma, maka sebetulnya hampir tidak ada perubahan di desa itu. Kalau menurut Kuznets, indeks Gini itu akan naik begitu ada tambahan energi untuk membangun. Tapi kemudian ketika sudah mulai matang,
wilayahnya itu, maka indeks Gini akan turun. Kalau kita lihat polanya di desa, yang menarik adalah jelas dia lebih rendah dari kota. Karena itu di samping kemarin Bapak Presiden menyampaikan desa itu buffernya ekonomi, penyangga ekonomi selama COVID, juga sebetulnya penyangga keadilan sosial. Jadi pemerataan pembangunan itu betul-betul disangga oleh desa, karena di desalah pemerataan itu lebih teruji ya, dirasakan dan teruji secara statistik daripada di kota. Kalau kita lihat meskipun ini tipis, naiknya di 2015 dan kemudian diikuti penurunan ini sebetulnya ada sedikit energi bahwa mungkin sudah mulai matang di desa. Tapi kita harus belajar di tahun 71, pada waktu itu tiba-tiba ada kredit desa, Seba Gigi waktu itu. Itu ketimpangan di desa tiba-tiba meningkat untuk tahun itu saja lebih tinggi daripada kota itu. Makanya ini meskipun cenderung rendah, tetap komponen-komponen pemerataan pembangunan di desa itu harus dijalankan. Dan desa jangan dikira sering mengatakan COVID kan nggak terlalu terasa di desa. Lazimnya kalau ada satu musibah itu indeks Gini itu turun. Lazimnya. Nah, yang agak menarik itu di kota, ketika ada musibah COVID-19, tapi indeks Gini naik. Ini artinya apa? Ketika ada COVID, justru golongan atas mendapatkan keuntungan lebih tinggi daripada golongan bawah. Di desa, dengan adanya COVID, baik golongan atas maupun golongan bawah itu sama-sama merasakan, sama-sama merugi, merasakan ada kesulitan ekonomi semakin dirasakan di desa. Di kota tidak menunjukkan tanda-tanda itu. Ini yang membuat kalau dari sisi sosiologis solidaritas di kota selama pandemi itu juga jauh lebih sulit untuk dikembangkan daripada di desa. Jadi ini ada beberapa media membandingkan antara keluaran tadi itu untuk pembangunan macam-macam outputnya dengan impact-nya di sini, indeks Gini. Sebetulnya Gus Koco menyampaikan berkali-kali bagaimana cara membacanya, gitu ya. Yang penting itu bagaimana cara membacanya. Nah, supaya memudahkan cara membacanya, maka kita membuatnya antara lain dengan data lintas tahun dengan jangka waktu yang panjang. Seperti ini, 2013 sebelum adanya Undang-Undang Desa, 2014 mulai ada Undang-Undang Desa, 2015 mulai ada suntikan finansial dana desa, dan sampai pada hari ini, pada tahun 2021. Jadi apa efek dari dana desa seperti ini? Sebetulnya angka-angka ketika naik itu, kalau kita lihat polanya juga di desa, ternyata ketimpangan di desa itu cenderung naiknya itu di semester pertama ketimbang semester kedua. Apa itu artinya? Dengan pola fiskal saat ini, kita menduga bahwa semester pertama itu ketika anggaran-anggaran pembangunan, termasuk pembangunan desa itu belum dimanfaatkan, akhirnya hasil dari pembangunan tahun sebelumnya, jalan yang makin bagus misalnya, atau jembatan yang diperbaiki, atau ada fasilitas pengolahan baru, akhirnya kemudian dimanfaatkan lebih banyak golongan atas. Golongan menengah kalau dia memanfaatkan sebetulnya tidak akan terlalu menaikkan indeks Gini. Tapi kalau golongan atas sedikit saja menggunakan, golongan atas di desa ini, para elit di desa, menggunakan manfaat dana desa, itu indeks Gini-nya bisa langsung naik. Nah, bagaimana cara untuk menahan itu di desa?
yaitu caranya harus sebanyak mungkin bermanfaat bagi golongan bawah. Ya. Jadi sudah pasti itu harus bermanfaat bagi golongan bawah dan setinggi-tingginya golongan menengah di desa. Kalau pemikiran dari Gus Halim, sebetulnya dana desa itu yang aware terhadap dana desa itu ternyata adalah golongan menengah. Ya, jadi yang miskin juga kurang aware, yang paling kaya juga kurang aware. Yang paling kaya merasa bahwa ini enggak terlalu punya pengaruh bagi dirinya. Gitu. Yang miskin menganggap bahwa yang dapat proyek-proyek itu yang bisa mengerjakan gotong royong toh bukan kami juga. Gitu. Jadi makanya mengambil langsung BLT itu membuat tadi contohnya kalau di desa itu bisa efektif. Di kota juga ada bantuan sosial, tapi tadi kita lihat kurang efektif itu bisa dua hal. Bantuan sosialnya tepat, tapi lapisan atas punya terutama asetnya bernilai lebih tinggi gitu. Atau memang bantuan sosialnya belum sepenuhnya tepat gitu. Jadi karena itu kemudian menjadi indeks Gini-nya naik gitu. Nah, itu hal-hal yang bisa dilakukan. Kita punya beberapa patokan tadi. Kalau mau menggunakan dana desa, tetap yang paling kreatif adalah menggunakan untuk alasan-alasan produktif. Sementara secara ideologis itu tujuan utamanya tetap harus untuk kesejahteraan warganya, ya, kesejahteraan warga desa. Bukan untuk yang lain-lain, tapi untuk kesejahteraan warga desa. Kita sudah belajar misalnya tadi yang terakhir bahwa yang paling banyak mendapatkan manfaat memang selama adanya dana desa. Ini mohon maaf ini grafiknya tidak keluar. Selama dana desa ada, itu 40% golongan menengah. Jadi kalau dari PBB melalui Bank Dunia, itu cara melihatnya 40% terbawah, 40% menengah, 20% atas. Yang 40% menengah itu naiknya jauh lebih banyak, jauh lebih tinggi. Sejak tahun 2015 sampai 2021. Yang 40% terbawah naiknya sedikit. Naik sih, tapi sedikit. Yang paling dirugikan dari pembangunan desa sebetulnya 20% yang paling atas. Itu turunnya banyak. Turunnya bahkan sampai lebih dari pendapatannya ya, secara proporsional turun lebih dari 9%. Nah yang menengah ini itu naik sampai 7%. Jadi memang yang dapat banyak manfaat dari surveinya BPS itu memang 40% golongan menengah. Yang paling bawah itu naiknya hanya 3%. Jadi yang paling bawah memang naik, yang atas naik, yang menengah naik paling tinggi, yang atas turun paling banyak. Itu yang membuat tadi pemerataan di desa masih berjalan. Nah, kita menduga dengan cara Perpres 104 ini, komponen 1 pasti akan membuat indeks Gini tetap atau turun. Komponen 2, nah ini, komponen 2 yaitu ketahanan pangan dan hewani. Kalau itu nanti menyentuh golongan menengah dan apalagi atas yang mendapatkan manfaat, itu indeks Gini akan naik. Tapi makanya salah satu yang diberikan alternatif oleh Kementerian Desa adalah menggunakan BUMDes, BUMDesa atau BUMDesa bersama. Karena itu lebih banyak peluang untuk dirasakan banyak warga, terutama golongan menengah dan bawah gitu, daripada golongan atas, sehingga manfaatnya lebih terasa seperti itu. Jadi strategi-strategi seperti itu yang perlu paling tidak diketahui desa, perangkat desa, kepala desa, dinas PMD juga, kemudian tentu saja tenaga pendamping profesional supaya arahnya itu tetap memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi warga desa. Kiranya seperti itu, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Nanti jika diperlukan lebih lanjut kami sampaikan bahannya. Oke, terima kasih. Ada bagian menarik dari apa yang tadi disampaikan Gus Ivan menurut saya adalah
tahun 2021 ini fondasi tentang masterpiece-nya Kementerian Desa sudah mulai menampakkan kekuatannya, artinya peletakan fondasinya sudah sangat luar biasa. Menurut saya, kenapa? Karena saya selalu menyampaikan bahwa ada dua masterpiece dari Gus Salim ini adalah Badan Usaha Milik Desa dan data SDGs Desa. Mungkin SDGs Desa itu sebagai satu penamaannya, tapi kekuatannya sebenarnya adalah data SDGs Desa yang saya sempat menyampaikan kalau ini bisa terintegrasi dengan satu data Indonesia, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan kita tadi sudah mendengar dari Gus Ivan tentang Bappenas sudah mulai memberikan sinyal bahwa data SDGs Desa masuk dalam satu data Indonesia, yang itu kemudian pastinya akan menjadi rujukan dari para pihak. Jadi kado akhir tahunnya ini luar biasa kayaknya untuk Gus Salim. Peluncuran badan hukum BUMDes juga dilakukan oleh Presiden kemarin. Ini satu pengakuan apresiasi bahwa memang kerja mendorong Badan Usaha Milik Desa itu menjadi satu pilihan yang ditawarkan penguatan oleh Kementerian Desa dan kemudian diamini oleh Presiden. Ini menurut saya yang sangat luar biasa, sehingga bahkan Presiden pun menyampaikan pidatonya yang saya sempat ikuti bagian-bagian yang sangat menarik tentang bagaimana BUMDes itu tidak mematikan usaha masyarakat, bagaimana BUMDes itu bisa mampu menjadi penggerak ekonomi di desa dan seterusnya, walaupun ya wajar Presiden memberikan catatan kritis tentang jangan sampai seperti ini, jangan sampai seperti ini. Ini lebih karena memang pengalaman kita sempat merasakan itu baik di orde yang manapun, lembaga-lembaga yang didukung ada beberapa, kemudian hanya lembaga papan nama, ada lembaga yang cuma jadi calo, ada lembaga yang cuma dipakai benderanya dan seterusnya, dan sepertinya Presiden memahami itu dan mengingatkan untuk tidak sampai atau jangan sampai seperti itu lagi, artinya jangan sampai membuat kesalahan berulang dari bagaimana program kebijakan. Jadi selamat nih untuk teman-teman di Kementerian Desa dan juga mungkin utamanya ke Gus Salim tentang dua masterpiece-nya sudah mulai mendapatkan pengakuan di teman-teman lintas kementerian, bahkan sampai ke Presiden. Data desa, data SDGs Desa dan Badan Usaha Milik Desa menurut saya menjadi bagian yang perlu kita sepakati sebagai sarana atau alat untuk kemudian benar-benar kita memuliakan desa-desa di Indonesia. Berbasis data membuat perencanaan pembangunan desa, berbasis Badan Usaha Milik Desa menguatkan ekonomi di desa. Ini satu pilihan luar biasa. Mungkin catatan kecilnya untuk SDGs Desa adalah forum khusus tentang goal yang ke-18 ini. Mungkin perlu ada pengajian atau tausiah khusus lah dari Gus Salim tentang goal yang ke-18. Kalau goal yang 1 sampai 17 mungkin bisa belajar dari Bappenas, bisa belajar dari SDGs internasional dan pembangunan berkelanjutan dan seterusnya, tapi goal yang ke-18 itu original dari Kementerian Desa. Kayaknya perlu kuliah umum ini dari Gus Menteri tentang SDGs 18, SDGs Desa yang ke-18 itu pemaknaannya seperti apa, supaya teman-teman ini paham betul tentang bagaimana adaptif, bagaimana bagaimana kemudian budaya
ada apa yang kemudian bisa mengikuti perkembangan dan seterusnya. Ini kayaknya menjadi catatan penting, Gus Ivan. Mungkin kalau berkenan mungkin di forum kali ini sekaligus memohonkan melalui Gus Ivan, kalau berkenan mungkin akhir tahun kalau memang berkenan ada forum yang kita bisa selenggarakan bersama-sama dari forum SDGs desa ini, sarapan SDGs desa ini dan TV Desa untuk mendengar kuliah umum khusus goal yang ke-18. Jadi kalau goal 1 sampai 17 mah sudah ada sudah ada ahli-ahlinya, sudah ada mentor-mentor SDGs dan seterusnya, tapi yang 18 ini guru besarnya pasti Gus Salim, karena SDGs 18 nggak akan bisa didapat dari Bappenas, dari SDGs internasional nggak akan dapat. Tapi mungkin itu Gus Ivan yang mungkin saya bisa sampaikan, mungkin tambahan permohonan bila berkenan akhir tahun menyambut tahun baru ada kuliah umum khusus SDGs goal yang ke-18. Sebenarnya kayak apa? Yang ingin disampaikan kayak apa? Basisnya itu basisnya itu seperti apa? Apakah basis agama? Apakah basis budaya? Itu artinya seperti apa ini, supaya teman-teman pendamping anak-anaknya Gus Menteri ini paham betul. Jangan sampai ditanya SDGs yang 18 itu penerjemahnya kayak apa. Ya udah, kita tegak lurus, perintah atasan kita harus jalankan. Wah, mampus dah. Artinya jangan sampai seperti itu, karena 18 ini kan dinamis dan adaptif, ini kan pemahamannya harus jelas. Kalau kemudian tegak lurus harus ikut patuh yang di atas tanpa bisa memberikan ruang diskusi dan seterusnya, ini budaya barunya akan seperti itu atau bagaimana? Saya pikir itu Gus Ivan titip pesan, kalau mungkin akhir tahun ada satu forum kuliah umum goals ke-18 dari SDGs Desa. Ini menjadi momentum yang sangat penting. Semoga berkenan kita selenggarakan nanti di forum di sarapan SDGs awal tahun atau sarapan SDGs akhir tahun, ini 31 pagi atau tanggal 1 pagi, langsung dari Gus Menteri langsung menyampaikan dan langsung boleh bertanya. Artinya kamu nggak paham masterpiece-nya atau maha gurunya langsung memberikan jawaban. Ini akan jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkin Zoom 1000 akan bludak, yang telat join pasti tidak dapat tempat, karena akan mendengarkan langsung dan mendapatkan kesempatan langsung bertanya, memahami tentang goal yang ke-18. Saya pikir itu yang bisa saya garis bawahi dari sebetulnya dana desa bisa apa, itu lebih pada bagaimana kita membaca data dan bagaimana kemudian menerjemahkan data-data seperti yang disampaikan Gus Ivan. Tapi ketika bicara sarapan SDGs desa, menurut saya SDGs desa dan BUMDes sudah selesai sebagai masterpiece yang diakui para pihak. Yang mungkin belum selesai adalah goal ke-18, pemaknaannya seperti apa, perlu maha gurunya yang menyampaikan secara langsung dan anak-anaknya mengikuti secara langsung. Kira-kira itu. Terima kasih kerabat desa di seluruh Indonesia, teman-teman pemirsa setia dari sarapan SDGs desa. Sesuatu yang luar biasa, tanpa terasa ini sudah tanggal 22, tinggal 1 pekan lagi kita akan memasuki tahun baru. Dan saya masih ingat betul lontaran membunyi-bunyikan SDGs desa itu adalah kesepakatan malam tahun baru. Tantangan saya ke Gus Ivan dan dijawab oke, siap, kita suarakan SDGs desa. Dan alhamdulillah kita juga sudah ada channel khususnya SDGs desa di channel YouTube, dan tahun baru nanti akan menjadi babak baru dari bagaimana kita menggelorakan semangat SDGs desa.
Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, selubis kuntul baris, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. bergabung dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.